Bismillah. Akhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah membacakan mukaddimah daripada Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Arba'ah. Kita baru baca sebahagian dari doa beliau dalam mukaddimah beliau, dan baru kita syarah beberapa penggal dari kalimat beliau tersebut. Baik, kita bacakan lagi. Ada berkata Syekh dalam mukaddimah beliau, As'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb pemilik arsy yang Maha Agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar senantiasa menolong dan membela-Mu di dunia dan di akhirat. Sudah kita jelaskan kemarin. Ya. Nah, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi engkau, menjadikan engkau orang yang senantiasa atau selalu diberkahi dimanapun engkau berada. Dan ini pun sudah kita jelaskan pada pelajaran yang lalu. Kemudian kata Syekh, wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara. Masih dalam doa beliau. Dan aku berdoa, jadi yang akan kita jelaskan pada pertemuan ini, yaitu beliau rahimana wa rahimahullah melanjutkan doa beliau dalam mukaddimah kitab kecilnya ini, yaitu wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Dan aku memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Rabbul Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung, agar semoga Allah menjadikan engkau termasuk di antara orang yang idza u'tiya syakara, apabila diberi maka dia bersyukur. Apabila diberi maka dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara. Dan apabila diuji oleh Allah, diberikan cobaan, maka dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara. Dan apabila dia terjatuh di dalam dosa, maka dia istighfar, dia memohon ampunan, beristighfar kepada Allah. Fa inna haula'i thalatha udwanus sa'adah. Kata Syekh, maka tiga perkara ini, yaitu idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila terjatuh dalam dosa maka dia mohon ampun, adalah tiga perkara ini termasuk unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Tanda-tanda kebahagiaan. Maka ikhwan, di sini
dari doa syekh ini ada beberapa hal yang dapat kita rincikan atau kita jelaskan. Yang pertama, di dalam doa syekh rahimana wa rahimahullah, yaitu wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan aku mohon kepada Allah pemilik arsy yang agung, semoga Allah menjadikan engkau termasuk di antara orang yang apabila diberi kenikmatan maka dia bersyukur. Kalau kita tahu, dan kita perlu pahami bahwa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah adalah merupakan salah satu tanda kebahagiaan. Merupakan salah satu tanda kebahagiaan. Nah, kenapa? Karena orang yang pandai bersyukur berarti dia pandai melihat nikmat Allah. Orang yang pandai bersyukur berarti dia pandai melihat nikmat Allah. Dan dia tahu betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kalau dia tahu bersyukur. Kalau dia tidak tahu bersyukur, maka dia anggap kecil saja. Semuanya biasa saja. Tergantung lihat bagaimana orang yang diberikan dalam perkara dunia saja. Kalau kita berikan seseorang sesuatu yang dianggap sesuatu itu begitu besar bagi dia, atau istimewa, punya kedudukan di hadapan dia, maka subhanallah, dia benar-benar akan mensyukurinya. Ya kan? Mensyukuri. Tapi kalau yang kita berikan itu misal kepada seorang, dan orang itu dianggap biasa saja, maka dia anggap kecil. Kadang-kadang dia juga lupa berterima kasih atasnya karena memang sepele bagi dia. Betul? Betul. Jadi ikhwan, kami ini anak punya satu pengalaman. Ketika pada kurang lebih di tahun-tahun 2010-an, karena berdakwah di suatu wilayah di Gunung Kidul sana, daerah Jogja, jauh ke tempat yang jauh dari perkampungan, di desa, kemudian dusunnya lagi. Di sana suatu ketika anak pernah ketemu sama beberapa orang. Memang kebiasaan anak sering menjenguk orang yang sakit. Jadi suatu ketika anak masuk di sebuah rumah, berlantaikan tanah, beratapkan langit. Di rumah itu berlantaikan tanah, beratapkan langit. Antum dari darat itu lihatnya transparan keluar. Jangan bayangkan bahwa antum berada di dalam kamar-kamar yang di surga ya. Kamar di surga itu dari dalam lihat ke luar, dari luar lihat ke dalam. Tapi ini bukan. Bukan. Tetapi apa? Ini menunjukkan bahwa memang sangat kondisi rumah mereka adalah rumah yang dinding-dindingnya itu bisa lihat tembus tanda. Bisa lihat tembus tanda. Anyaman-anyaman bambu yang memang sudah lepas. Nah, suatu ketika di situ hidup dua orang nenek-nenek. Karena masuk di situ. Kemudian waktu itu ada yang memang sakit, anak jenguk. Selesai jenguk, anak kebetulan waktu itu pun kayaknya nggak ada uang di tangan anak. Tapi anak didampingi oleh seseorang. Maka anak mintakan pinjam ke beliau, tolong pinjamkan, berikan mereka 10.000 kalau ada, tolong kasihkan ke mereka. Oh iya ada Ustaz, dikasih. Subhanallah. Begitu ini dikasih uang 10.000, orangnya ini nangis luar biasa terharu. Sambil peluk-peluk, anak keluar dari rumah itu ikut dalam keadaan sudah
sanggup untuk berjalan itu ikut terus. Melewati lorong-lorong untuk sampai di jalan besar yang naik kendaraan. Bayangkan. Sampai begitu anak mau naik kendaraan itu dia masih usah elus-elus kendaraannya. Seolah-olah memang dia luar biasa sekali dia mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Intinya dari perjalanan ini anak ingin katakan bahwa sesuatu itu memang kalau dia besar di mata manusia, walaupun mungkin kecil ya, dia tidak seberapa dia. Tapi kalau orang menganggapnya itu adalah besar, maka dia sangat berarti. Dia sangat pandai untuk mensyukuri. Untuk bayangkan 10.000 itu kalau kita ini mungkin anak-anak di katakanlah di Tehoro ini itu uang jajan pagi hari saja. Iya, uang jajan pagi hari anak SD itu mungkin 10.000. Nanti kalau siang ada lagi, malam ada lagi. Kalau kita kasih seorang 10.000, tidak berapa. Paling mungkin dia katakan, cuma 10.000 aja. Kenapa kok 10.000 saja? Karena ini tidak pandai bersyukur, karena mungkin dia melihat ini kecilnya. Tapi kalau coba untuk bayangkan bagaimana dengan orang itu, ketika dia menganggap 10.000 itu nilainya begitu besar, apa yang dia lakukan? Maka di sini ya buah fitina, azza Allah wa iyyakum. Sekali lagi anak ingin tekankan bahwa orang yang pandai bersyukur itu dia akan melihat bahwa betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, nah dia akan melihat apa? Betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sehingga dia tidak sepelekan. Dia tidak sepelekan. Setiap kali Allah memberikan kepadanya suatu kenikmatan walaupun mungkin nilainya kecil dalam pandangan orang lain, tetapi dia akan mensyukuri. Dia akan mensyukurinya. Dan inilah yang dimaksudkan dengan tanda kebahagiaan. Dimaksudkan dengan tanda kebahagiaan. Karena orang yang pandai bersyukur, hatinya lapang. Hatinya lapang. Dia tidak dilanda oleh kegelisahan. Tidak dilanda oleh kegelisahan. Tidak dilanda oleh kesedihan. Karena apapun yang Allah berikan kepadanya, dia syukuri. Dia syukuri. Maka dari itu, idza utiya syakara. Apabila diberi, maka dia bersyukur. Nah, kemudian kita tahu bersama bahwa orang yang pandai bersyukur tentu adalah orang yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menambahkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah memaklumkan, ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika engkau bersyukur la azidannakum, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Walain kafartu, akan tetapi jika engkau kufur di sini kufur apa? Kufur nikmat, mengingkari, tidak pandai untuk bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur itu dinamakan kufur nikmat. Sebagaimana datang dalam hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para wanita untuk bersedekah. Rasulullah mengatakan bahwa beliau melihat di neraka itu karena penduduknya adalah para wanita. Ya, yaitu mereka kufur. Ada salah seorang wanita yang cerdas ketika itu berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kepada Rasulullah, yakfurna al-asya. Mereka kufur kepada suami. Kufur kepada suami. Artinya apa? Mereka tidak pandai mensyukuri. Tidak pandai mensyukuri apa yang diberikan oleh suami dari nafkah. Maka di sini orang yang tidak pandai bersyukur dikatakan kufur. Itu kufur apa? Nikmat. Maka Allah Azza wa Jalla di sini memaklumkan bahwa apabila kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan kepada kalian nikmat. Namun jika sebaliknya kalian kufur, tidak bersyukur, kufur nikmat Allah,
inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku, kata Allah, sangat pedih, sangat berat. Nah, di sini apa? Berikan pelajaran, motivasi kita supaya jadilah orang yang pandai bersyukur. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yashkurun nas, la yashkurullah." Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau demikian adanya, maka syukur itu juga adalah merupakan bentuk penegakan hak. Bentuk penegakan atau menunaikan hak nikmat Allah atas nikmat Allah. Kalau Allah memberikan engkau nikmat, Allah memberikan engkau karunia, Allah memberikan engkau rahmat, lalu bagaimana penegakan hak Allah atas nikmat tersebut? Yaitu syukur. Itu apa? Syukur. Bersyukur, pandai bersyukur. Nah, jadi ikhwan, supaya apa namanya, seseorang dapat mengaplikasikan syukur dalam kehidupannya, itu syukur itu terbagi mencakup 3 hal. Syukur itu terlaksana, maksudnya teraplikasi dengan 3 hal. Yang pertama, seorang dia harus mengetahui bahwa nikmat yang ada padanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak boleh sombong. Sebagaimana kesombongan Qarun. Bagaimana kesombongan Qarun. Nah, jadi supaya apa? Setiap manusia bisa mengaplikasikan syukur dalam kehidupannya, maka syukur itu dia mencakup 3 perkara. Mencakup 3 perkara. Yang pertama, seseorang harus mengetahui bahwa nikmat yang ada padanya adalah semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak sombong. Seorang ketika diberikan rezeki, dia katakan bahwa innama utitu min ilmi. Sesungguhnya aku diberikan ini karena ilmuku, ya, karena kepintaran atau karena kerja kerasku. Ya, aku pantas saja kaya karena aku memang orang pekerja keras. Ya, aku pantas dapat uang banyak karena aku adalah seorang pedagang. Ya, aku dapat uang, ya pantas aku dapat uang karena aku kerja. Nah, bukan begitu. Salah. Itu bukan begitu. Tetapi dia harus tahu bahwa nikmat yang ada padanya itu adalah merupakan nikmat yang semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun engkau kerja, kalau Allah tidak memberikan engkau rezeki, dari mana engkau mendapatkan? Walaupun engkau berusaha, tapi kalau Allah tidak memberikan, dari mana engkau mendapatkan? Kita berikan contoh. Orang pergi, orang tanam kelapa atau tanam cengkeh. Tanam, dia tunggu, dia pelihara, dia jaga sampai 10 tahun. Tapi Allah tidak memberikan dia rezeki, maka cengkeh itu bisa mati atau tidak berbuah. Apa yang dia dapatkan? Jadi bukan karena kerja kerasnya, bukan. Bukan apa? Karena kerja keras. Atau orang pergi ke lautan mancing. Orang pergi ke lautan mancing. Mungkin ikan di laut banyak sekali. Tapi kalau Allah tidak memberikan dia rezeki, maka dia tidak mendapatkan. Dia tidak apa? Tidak mendapatkan ikan itu. Jadi apa? Semua nikmat yang ada padanya itu semata-mata berasal dari Allah. Berasal dari Allah, sehingga dia tidak menyombongkan diri. Tidak mengatakan saya pantas mendapatkan ini, saya layak mendapatkan ini, saya demikian. Orang ini yang kufur. Dia akan kufur.
Kalau orang punya tabiat yang demikian, dia akan kufur. Seberapa banyak pun nikmat yang kau berikan kepadanya, yang Allah berikan kepadanya, atau yang dia dapatkan, maka dia tidak akan menilai. Dia anggap saya wajar. Begitu. Ya. Nah, supaya orang itu pandai bersyukur, jangan dia begini. Jangan dia mengatakan wajar karena saya kerja, wajar karena saya berusaha, wajar karena saya layak, saya berhak, lah. Gitu. Tapi dia harus tahu bahwa semua nikmat yang ada padanya itu berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya kira tidak menyombongkan diri. Kita lihat itu. Terus ketika Allah berikan kepada dia kekayaan yang begitu baik, ya, sampai dia punya gudang-gudang yang berisi harta. Dan gudang itu punya kunci. Kuncinya itu dibawa oleh kuda. Unta dan kuda itu pikul kunci gudangnya Qarun. Coba untuk bayangkan. Ya, subhanallah. Bagaimana kekayaannya itu? Tetapi apa? Kesombongannya membinasakan dia. Kekufurannya, kufur nikmatnya menghancurkan dia. Itu ketika dia mengatakan aku mendapatkan ini layak karena apa? Ilmu, karena kepintaran. Ya, subhanallah. Maka dia binasa. Karena itu sekali lagi, seorang harus meyakini bahwa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya bukanlah karena kehebatannya atau karena kepandaiannya, namun karena semata-mata semua itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pandai bersyukur. Yang kedua, yakni mensyukuri nikmat Allah itu teraplikasi dengan menyebut nikmat Allah. Nyebut nikmat Allah. Nah, bersamaan dengan menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Nah, artinya apa? Ya, artinya menyebut nikmat itu bukan dalam rangka menyombongkan diri. Bukan. Ya, namun dalam rangka bersyukur. Karena Allah. Bersyukur karena Allah. Kenapa ya kawan? Ya karena Allah senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang jika melihat bekas-bekas nikmatnya ada pada hamba-Nya. Itu Allah senang. Ya, orang bersyukur ya. Jangan menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebutkan dia bukan karena sombong. Ya alhamdulillah tadi rezeki, alhamdulillah bagus. Ya, kita tadi demikian. Karena walaupun kecil, tapi lisannya pandai untuk bersyukur. Nah, walaupun barangkali mungkin nilainya menurun jika dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Tapi dia masih tetap saja bersyukur. Karena dia sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari situ apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakan masih. Surat Al-Duha ayat 11 ya. "Amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Nah, ayat yang terakhir ini. Di sini apa? Ada anjuran untuk menyebutkan nikmat Allah. Ceritakan nikmat Allah. Bukan dalam rangka kesombongan. Kalau kita manusia ini kadang yang kita ceritakan adalah kesusahan. Begitu ada tamu datang, bagaimana? Kami susah. Ya, susahnya ini zaman ini, masya Allah, zaman sekarang kehidupan berat. Ya, tidak bisa apa-apa. Tanam-tanam tidak bisa. Banyak kambing, banyak sapi, banyak ayam. Jadi mengeluh. Bukan begitu. Begitu ada orang tanya, bagaimana? Alhamdulillah, saya sampai hari ini bagaimana menurut antum? Sehat. Alhamdulillah, nikmat Allah. Bagaimana kondisinya? Oh, saya sehat, sedang. Ya. Nah, ini adalah bagian dari apa? Farhan, dia bahagia. Bahagia dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa? Menggerutu. Bukan hari demi hari itu dia apa kata kita di sini bersungut. Ya. Nah, bukan.
Tapi dia menceritakan nikmat Allah. Jangan berikan peluang untuk menceritakan kesusahanmu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak perintahkan engkau untuk itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak perintahkan engkau untuk itu. Tangguh susah baru sehari atau susah baru 2 hari. Ya. Sementara usiamu sudah 40 tahun misalnya. Lalu kesenangan selama 40 tahun itu engkau lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan engkau penglihatan sejak engkau bayi sampai hari tadi engkau tidak buta. Allah Azza wa Jalla memberikan engkau pendengaran dari engkau baru lahir sampai hari tadi engkau tidak pernah tuli. Ya. Allah berikan engkau kepekaan dalam indera penciumanmu dari engkau lahir sampai hari tadi tidak pernah hilang. Apakah itu bukan nikmat yang besar? Nah, kalau bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nikmat penglihatanmu? Kalau Allah mengambil nikmat pendengaranmu? Kalau Allah menghilangkan nikmat penciumanmu atau indera perasamu di lidahmu? Semua makanan sama saja, bayangkan. Tidak ada rasanya. Kira-kira jadinya apa? Ya, subhanallah. Maka dari itu tidak ada tempat dan tidak ada peluang bagi seseorang untuk dia mengeluhkan atas kurangnya nikmat yang Allah berikan kepadanya di hari itu. Tidak ada peluang untuk itu. Kenapa? Karena terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya sejak dari dia lahir sampai hari tersebut. Suatu bayangkan orang kalau kita setiap hari Allah berikan kita ini nikmat yang begitu banyak. Ada orang begitu kehidupannya ini memang senang, santai, bahagia, panjang zaman. Tapi di suatu hari, begitu dia mengalami kesusahan sedikit, Allah bisa satu negeri ini tahu kalau orang itu sedang susah. Sampai-sampai dia mengatakan, saya belum pernah merasakan kesusahan seperti ini. Susah. Saya baru pernah merasakan kesusahan seperti ini. Nah, kalau begitu, tidak apa-apa. Kalau cuma baru pernah 1 kali ini, sudah sabarlah. Kebahagiaan kan sudah banyak. Ya. Nah, kalau baru pernah, nah, kalau mungkin bahasanya dia bilang, saya dari kecil sampai besar susah terus seperti ini. Ya, mungkin kita bisa rasa indah. Ya. Tapi kalau dia katakan, saya sepanjang hidup baru pernah merasakan susah seperti ini. Oh, jawabannya ya, kalau begitu sabar. Kebahagiaan sudah terlalu banyak. Ya. Kebahagiaan sudah terlalu banyak. Nah, baik. Dan subhanallah, ikhwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang, suka melihat bekas-bekas nikmat Allah itu ada pada seorang hamba. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ataka Allahu malan," apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan engkau harta, fal yura atharuhu alaih. Lalu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bekas-bekasnya itu ada padanya. Subhanallah. Inna Allah yuhibbu an yura atharuhu atharu ni'matihi ala 'abdi. Bukan dalam riwayat Tirmidzi itu. Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala suka melihat bekas-bekas nikmatnya pada hamba-Nya. Bekas-bekas nikmat yang Allah berikan itu pada hamba-Nya. Bekas-bekas nikmat itu apa? Kalau memang ada rezeki, jangan bikin orang seperti orang fakir, jangan bikin seperti pengemis. Ya, kadang-kadang kita ini orang kaya, ada uang, pakai baju saja. Ya, baju yang baru kita simpan di lemari, begitu kita mau pakai sudah besar. Ya, baju yang kita beli di usia 7 tahun, kita simpan, usia 12 tahun mau pakai sudah nggak bisa pakai. Karena dari mana antum memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memakai barang yang bagus itu bukan kesombongan. Ya, kalau Allah berikan rezeki, maka ada orang orang kaya punya uang, maka saya sering heran-heran. Dan saya sempat menasihati salah satu keluarga saya. Allah berikan dia luar biasa, katakan dosa. Tapi Masya Allah, punya hobi, itu kalau mau beli apa-apa itu ke RT. Beli itu ke RT. Barang, bakar bongkar, barang yang sudah bekas pakai. Saya bilang,
Kalau orang yang punya uang saja sudah berlaku seperti Anda ini, lalu bagaimana orang yang tidak punya uang? Kalau Anda yang punya uang ini begini banyak, Anda sudah beli barang yang demikian, lalu orang yang tidak punya uang mau beli yang mana? Ya? Maka Anda punya uang, belilah yang dia berkualitas. Belilah yang lebih bagus, belilah yang mahal, tidak apa-apa, karena itu cocok dan sesuai dengan kemampuan Anda. Supaya apa? Supaya berikan kesempatan agar orang-orang yang tidak punya uang beli barang yang antum mau beli tadi. Subhanallah. Ya, kita di sini kadang-kadang itu kita sama. Kita terlalu apa? Bakhil terhadap diri sendiri. Bakhil. Maka ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum. Ana pernah ceritakan kepada anda mungkin bahwa kalau di negeri Yaman itu tidak aneh. Kita lihat orang jalan itu pakai baju yang masih ada label merek. Tidak aneh. Kalau di Indonesia mungkin aneh. Tapi itu tidak aneh di negeri Yaman. Artinya apa? Dia menampakkan bentuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia beli dia pakai. Sebelum dia cuci dia pakai. Jalan dengan merek-merek. Nanti kalau mereknya sudah tidak ada, itu berarti sudah bekas. Subhanallah. Artinya apa? Artinya kita mungkin di Indonesia tidak seperti itu ya, karena peradaban kita juga lain. Tetapi intinya ini kesan bahwa begitulah manusia dalam memperlihatkan nikmat yang Allah berikan pada mereka dalam diri mereka. Bukan dalam rangka fakra. Bukan dalam rangka apa? Sombong. Kita ini kadang ada baju yang bagus, tapi kita pakai baju yang jelek. Itu apa? Itu apa? Maka dari itu ya, pakaian yang bagus itu kan lebih layak untuk orang yang hidup. Ya. Kalau orang yang mati ya sudahlah. Pakaian yang tidak bagus saja, dan nanti juga rusak ya. Nanti juga rusak. Orang yang hidup itu lebih berhak untuk memakai pakaiannya. Nah, maka dari itu apa? Rasulullah mengatakan, "Fa'idza ataka Allahu malan," kalau Allah berikan kepada engkau harta, qanjura asaru, maka perlihatkanlah harta itu pada dirimu. Maksudnya bukan sombong ya, bukan lamanya sombong. Artinya ini loh nikmat yang Allah berikan kepada kami. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kami. Dan itu sebenarnya bentuk syukur. Itu sebenarnya adalah bentuk apa? Bentuk syukur. Karena bentuk syukur bukan hanya diusahakan dengan lisan, bukan. Nah, yang ketiga apa ya, tuan? Yang ketiga, memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah. Nah, kalau Allah berikan engkau nikmat, manfaatkan nikmat itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Allah berikan engkau kecerdasan, kepintaran, maka manfaatkan kecerdasanmu itu untuk kemaslahatan umat. Begitu Allah memberikan engkau harta, maka pakailah harta itu untuk kebaikan umat. Dan begitu seterusnya. Nah, kenapa ya, kawan? Karena memang nikmat yang Allah berikan kepadamu itu tidak layak. Tidak layak kalau engkau pakai untuk maksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya kalau engkau punya punya kendaraan, pakai kendaraan itu untuk dakwah, untuk belajar. Kalau engkau punya sesuatu yang bagus, maka pakai dia untuk hal-hal yang mendapatkan keridhaan Allah. Jangan membelanjakan harta itu untuk mendapatkan kemurkaan Allah. Membelanjakan di tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ya kawan, karena dunia itu kalau orang dia pandai membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah, itu orang yang memang dia tidak bakhil biasanya. Kalau orang bakhil, dia pikir dunia ini adalah semuanya, segalanya bagi dia. Maka dia bakhil, dia susah membelanjakan hartanya. Ya, apalagi membelanjakan cuma-cuma di jalan Allah. Nah kan membelanjakan harta di jalan Allah ini kan tidak ada untung-untungan dalam kehidupan dunia, tidak ada kalkulasinya dalam kehidupan dunia. Kalau berdagang iya ada kalkulasinya, orang jual beli satu, jualnya dua, dapat untung. Tapi kalau dalam kehidupan untuk mendapatkan keridhaan Allah misalnya, Anda tidak dapat apa-apa, tidak ada balasan, maksudnya secara zahir. Yang dapat adalah pahala. Nah, orang bakhil di sini. Karena dia pikir dunia itu adalah segalanya bagi dia. Tetapi kalau orang yang dia pikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah perhiasan,
dunia ini hanya sebentar saja. Dunia dia tidak masuk ke dalam hatinya, ya. Maka dia mudah untuk memberi, dia mudah untuk meletakkan di dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ahli hikmah mengatakan kepada kita bahwa jangan letakkan dunia di hatimu. Tetapi letakkanlah dunia itu di tangan. Supaya apa? Engkau mudah untuk memberi. Supaya engkau mudah untuk memberi. Tapi kalau engkau letakkan dunia di hati, maka engkau akan bakhil, engkau akan mencintainya. Engkau akan mencintainya secinta-cintanya sebagaimana engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi billah, dan ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang seperti ini seperti orang-orang munafik? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum wa amwalukum wa amwalu gimana ayat? Qul in kana aba'ukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum. Katakanlah jika sekiranya bapak-bapak kalian, harta-harta kalian, wa amwalu iqtaraftumuha, dan harta yang kalian cari. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Ayat surat At-Taubah ayat 24. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah. Perhatikan susunan ayat. Allah Azza wa Jalla katakan, "Qul in kana aba'ukum." Katakanlah jika sekiranya bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, ya, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, anak saudara, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kalian atau usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi. Orang pedagang itu dia mau kasih keluar uang, dia takut. Ya, bicara tentang takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian takutkan kerugian. Allah sebutkan secara nafs dalam ayat. Kenapa? Wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kalian ridhoi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, sangat kalian cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasul. Wa jihadin fi sabilihi, dan sangat kalian cintai daripada cinta untuk berjihad di jalan Allah. Kata Rabbasul, maka tunggu saja kata Allah. Hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah ke orang-orang fasik. Di akhir ayat ini Allah bilang mereka apa? Fasik. Orang yang cintanya lebih besar kepada bapaknya, cintanya lebih besar kepada anaknya, cintanya lebih besar kepada saudaranya, cintanya lebih besar kepada istri-istrinya, cintanya lebih besar kepada kerabatnya, cintanya lebih besar kepada harta benda yang dia usahakan, cintanya lebih besar kepada perdagangan yang dia takutkan kerugiannya, cintanya lebih besar daripada apa? Rumah-rumah tempat tinggal yang dia ridhai, daripada cintanya kepada Allah, daripada cintanya kepada Rasul, daripada cintanya untuk berkorban, berjuang di jalan Allah. Maka orang ini Allah katakan fasik.
Katakan apa? Fasik. Lalu Rasulullah mengatakan apa? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai apa? Dia lebih mencintai aku daripada bapaknya. Iya. Lebih mencintai aku daripada bapaknya dan seterusnya kama ja'a fil hadis. Nah, maka dari itu ya kawan, ada satu hadis yang kira-kira sangat bagus untuk seseorang itu bisa bagaimana mengaplikasikan bentuk syukur dalam poin yang ketiga ini, yaitu membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu hadis yang disebutkan ya, disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Itu Rasulullah bersabda, "Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Sesungguhnya Allah berikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Semuanya Allah berikan mereka dunia. Jadi kalau semua orang mendapatkan dunia, tidak ada istimewanya dunia ini untuk apa? Itu apa? Maka dari itu kalau dunia ini tidak terlalu begitu istimewa, jangan masukkan ke hati. Jangan masukkan ke hati. Tapi yang kau sangat mencintai, terjatuh ke dalam kefasikan. Apa kemudian kata Rasul, wa amad din, adapun agama, fala yu'tihi illa man yuhib, maka Allah tidak memberikannya kecuali kepada orang yang Allah cinta. Maka dari itu kalau ada orang banyak yang mendapatkan dunia, sudah wajar saja. Dunia ini memang semua orang mendapatkannya. Barang yang tidak terlalu bernilai. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan agama, maka katakanlah bahwa itu adalah ciri Allah cinta kepada. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib, wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang Allah cintai, dan siapa yang tidak Allah cintai. Kalau seperti ini, ngapain berebut untuk dunia? Yang dicintai dan yang tidak dicintai oleh Allah pun dapat ini dunia. Lalu itu apa? Untuk apa berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia? Tapi kadang-kadang kita saja takut terhadap kehilangan dunia itu. Maka apa kata Rasulullah? Wa amma din, adapun agama, fala yu'tihi illa man yuhib, maka Allah tidak memberikannya kecuali kepada siapa yang Allah. Maka wah, bergembira kalau hari ini Allah memberikan kita paham dengan agama. Bersyukur dan syukur yang sebanyak-banyaknya. Kalau hari ini Allah Azza wa Jalla masih mendatangkan kita dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena itu tandanya Allah cinta kepada kita. Allah memberikan kita sesuatu yang Allah cinta. Itu apa? Ilmu. Maka dari itu tidak banyak orang yang mendapatkan ilmu. Karena tidak banyak orang yang mendapatkan kecintaan Allah. Ya. Sebagaimana antum lihat, ada wanita cantik gitu ya. Jadi tidak sembarang orang yang mendapatkan cintanya. Tidak sembarang orang yang mendapatkan cintanya, hanya orang-orang tertentu saja yang dianggap istimewa bagi dia. Sepuhu dengan dia. Ya. Maka dari itu ada syair mengatakan, Kullu yadda'i waslan bi Laila, wa Laila la tuqirru lahu ba'd. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak mengaku keberadaan mereka. Artinya apa? Laila tidak mau berikan cintanya kepada semua orang yang mengaku dengan baik. Ya? Dia berikan cintanya kepada orang tertentu saja. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan cintanya, artinya dalam hal memberikan ilmu ini kepada semua orang. Tidak. Allah pilih saja. Semua orang bisa mengaku berilmu. Tidak apa-apa semua orang bisa mengaku berilmu. Tapi tidak semua orang mendapatkan ilmu itu. Pengakuan bisa saja semua orang mengaku. Akan bersyukur. Kalau orang banyak mendapatkan dunia, maka itu wajar saja. Dia lihat. Karena memang dunia ini sesuatu yang tidak istimewa. Ya. Tetapi kalau orang mendapatkan agama, maka perlu. Itu perlu dan itu yang harus kita kejar. Kenapa? Karena agama adalah sesuatu yang tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dari itu jangan heran. Kalau untuk ngaji itu lama. Ngaji lama, 1 tahun, 2 tahun, bersama-sama. Ya. Awal ngaji mungkin banyak. Jadi pertengahan ngaji itu 2 orang, 3 orang, 4 orang. Biasa saja. Ya Bapak. Karena memang apa ya Tuhan? Memang ini perkara yang berat. Untuk mendapatkan cinta Allah ini butuh pengorbanan. Kalau orang mendapatkan cinta Laila saja berkorban. Berkorban. Apalagi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau begitu bertanya Ustaz, bagaimana supaya kita itu bisa bersyukur kepada Allah.
Apa kira-kira yang bisa memotivasi kita supaya kita itu pandai bersyukur kepada Allah? Motivasinya apa? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena hal itu lebih patut agar kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah. Berarti jawabannya, kalau supaya bisa memotivasi kita untuk berpandai bersyukur kepada Allah, maka di dalam hal-hal dunia ini kita lihat kepada orang yang lebih di bawah daripada kita. Kita akan pandai bersyukur. Artinya ketika kita dalam keadaan susah, kita pikir ternyata ada orang lain lebih susah dari kita. Kalau kita hanya sekedar misalnya makan 2 kali sehari, ada orang lain makannya 1 kali sehari. Kalau kita makannya cuma 1 kali sehari, maka ada orang lain dalam 1 hari itu tidak makan. Ya, artinya kita lihat kepada orang yang di bawah dari kita. Supaya kita apa? Oh alhamdulillah. Hari ini orang tidak makan ikan. Oh alhamdulillah. Ada orang lain yang sama sekali tidak makan apa-apa. Begitu dan seterusnya. Kita ini kan kadang-kadang kebiasaan orang timur ya. Masjid timur itu begitu ada hujan 3 bulan berturut-turut, 4 bulan berturut-turut, tidak ada orang yang pergi ke laut, semua satu negeri ini bersyukur. Satu negeri ini mengeluh, tidak makan ikan, tidak makan ikan itu tidak berdosa. Kalau tidak makan ikan itu berdosa, ya boleh lah. Kita merasa ini kekurangan sebenarnya. Jadi subhanallah, ini orang tidak pandai bersyukur. Lalu yang selama beberapa bulan ini dalam setahun ini antum makan ikan terus-terus itu nggak baik. Ya. Lupa dengan nikmat Allah. Maka dari itu apa? Lihat kepada orang yang berada di bawah dari kita. Lihat kepada orang yang di bawah dari kita. Dalam urusan ini. Dengan demikian kita akan sangat pandai bersyukur. Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ikhwanafiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian ya, motivasi yang kedua, supaya kita pandai bersyukur itu memiliki sifat qanaah. Memiliki sifat qanaah, yaitu merasa puas, merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, kalau 5.000 itu sudah cukup, alhamdulillah 5.000. Jangan 5.000 kita bilang kenapa ada 10.000. Itu 10.000 kenapa ada 50.000. Itu 50.000 ini antum ini korupsi, harusnya 100. Kenapa antum enggak kasih 50.000? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Su'ul khuluq, jeleknya akhlak, jeleknya perangai. Ya. Nah. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Sifat qanaah ini, seorang yang memiliki sifat qanaah itu membuat dia jauh dari ambisi dan tamak. Rakus, tamak. Kalau dia qanaah, itu dia akan jauh dari sifat tersebut. Ya. Jadi apa? Kalau dia dalam urusan-urusan nikmat, dalam urusan keduniaan, ya sudah dia cukuplah dengan apa yang Allah berikan hari ini. Barangkali besok ada lagi yang lebih baik, besok lagi. Alhamdulillah. Ya, dia rasa cukup. Semua yang Allah berikan itu cukup. Tidak pernah dia terasa bahwa itu adalah kurang. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Aslatani, man kana fihi, katabahu Allahu syakiran sabiran." Ada 2 perkara yang apabila 2 perkara itu ada pada seseorang, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Yaitu wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Dan apabila 2 perkara ini tidak ada padanya, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Itu apa yang pertama? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Orang yang melihat dalam agamanya kepada orang yang berada di atas daripada dia. Faqtada bihi, lalu dia
ikut orang itu. Dia berlomba supaya ikut orang. Dalam perkara agama. Perkara agama, dia lihat, ada orang yang di atas dari dia. Lalu dia berjuang supaya dia itu berada pada posisi yang sama. Artinya dia mengikuti orang itu dalam kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu waman nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Dia lihat kepada dunianya, dalam urusan dunianya itu dia melihat kepada orang yang di bawah dari dia. Fahamidallah. Lalu dia bersyukur kepada Allah, yakni bertahmid, alhamdulillah. Nah, ala ma faddalahu bihi alaih. Dia bersyukur, yakni dia mengucapkan alhamdulillah, gitu. Dia memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya itu. Maka apa? Katabahu Allahu syakiran sabiran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Baik, di sini kita lihat dua sifat ini. Dua hal ini apabila ada pada seseorang, maka orang ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Yaitu apa? Pertama, dalam urusan agama, dia lihat kepada orang yang berada di atas dia. Lalu dia berjuang, berusaha supaya dia sama dengan orang itu. Paling kurang dia mengikuti orang itu. Nah, adapun dalam urusan dunia, dia lihat kepada orang yang di bawah dari dia. Supaya apa? Dia bersyukur. Lalu dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini sifat yang pertama. Kalau sifat ini ada pada seseorang, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Orang yang bersyukur dan bersabar. Nah, namun kalau sebaliknya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu minhu lam yaktubhu Allahu syakiran sabiran. Itu bang. Adapun orang yang dia lihat kepada agama kepada orang, dia lihat dalam perkara agama kepada orang yang berada di bawah dia. Soal agama, dia lihat kepada yang di bawah dari dia. Dan dalam urusan dunia, dia lihat kepada orang yang di atas dari dia. Lalu dia apa? Dia kecewa, putus asa atas apa yang dia tidak miliki. Urusan agama, dia lihat orang di bawah, dia anggap dia lebih. Tapi begitu dalam urusan dunia, dia lihat orang yang di atas, dia tidak punya. Lalu dia kecewa dengan itu. Karena dia tidak punya apa yang dimiliki oleh orang lain dalam urusan dunia tersebut. Maka apa? Orang yang seperti ini, lam yaktubullahu syakiran sabiran. Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam suratnya. Meskipun ada pembicaraan dalam sanadnya, sebagaimana Al-Alama Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini, namun hadis ini sejalan dengan makna-makna yang sahih. Sejalan dengan makna yang sahih. Yani orang yang bersabar dan bersyukur adalah orang yang memiliki sifat ini. Dalam urusan dunia dia lihat ke bawah, dalam urusan agama dia lihat ke atas. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik. Ini baru sampai pada salah satu tanda kebahagiaan yang disebutkan oleh Syekh, yaitu Syekh berdoa agar tidak termasuk orang yang tidak dia syakara apabila diberi dia bersyukur. Nah, ila qara ya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.